Hong Kong adalah sebuah tempat atau suatu negara yang dipilih teman-teman buruh migran Indonesia atau teman-teman buruh migran dari manapun, entah Filipina, Sri Lanka, entah dari manapun dari berbagai negara untuk memilih bekerja di Hong Kong. Tapi ketika mereka tiba di Hong Kong, mereka tidak akan tahu bagaimana keadaan di Hong Kong yang sebenarnya. Apakah dapat majikan baik? Apakah dapat majikan yang tidak baik? Apakah mereka akan finish sesuai kontrak yang ada di Hong Kong? Di Hong Kong, banyak teman-teman buruh migran yang diberi libur hari Minggu, bahkan atau hari-hari biasanya. Dan itu pun tergantung dari mereka masing-masing atau dari majikan mereka masing-masing. Di Hong Kong ada sebuah organisasi yang membantu kawan-kawan buruh migran yang berada di negeri penempatan ini. Dan di Hong Kong ada setiap perwakilan dari negeri masing-masing, seperti konsulat sendiri. Konsulat Indonesia, Filipina, Sri Lanka, atau bahkan konsulat lainnya. Dan dari setiap mereka, tidak semua dari perwakilan negara masing-masing bisa membantu apa yang buruh migran inginkan. Apalagi di tengah pandemi ini, banyak hal yang membuat buruh migran tidak bisa untuk berlibur, tidak bisa untuk keluar, tidak bisa untuk berbagi atau bergurau, ataupun bahkan mereka ngobrol, bergurau dengan temannya masing-masing, atau mungkin di rumah majikannya sendiri. Mereka sangat terbatas. Mereka tidak bisa ngobrol dengan gamblang kepada keluarga ataupun teman-teman yang lain. Dan kondisi ini membuat mereka menjadi stres, atau bahkan mereka akan memilih untuk bunuh diri. Atau bahkan mereka saat terdesak, mereka bisa saja mengakhiri segalanya. Dan di Hong Kong, di setiap liburan, di tengah pandemi ini, banyak teman-teman buruh migran yang sangat-sangat merasa tertekan. Dengan kondisi libur yang terbatas, mereka tidak boleh libur, meskipun mereka harus libur. Ada majikan yang tidak mengganti gaji, atau bahkan mereka saat keluar dari rumah majikan hanya boleh keluar lebih dari 3 atau 2 atau 4 jam saja. Dan di luar pun terbatas. Bagaimana bisa terbatas? Mereka hanya boleh duduk 2 orang. Kalaupun lebih, mereka akan terdenda 10.000 Hong Kong dolar, yang itu 2 kali lipat dari gaji mereka masing-masing. Dan selama pengambilan video ini dibuat untuk semua orang yang bisa melihat, yang bisa mendengarkan, atau keluhan buruh migran yang berada di Hong Kong, yang bisa mengetahui bagaimana buruh migran di Hong Kong. Tidak semudah dengan mereka yang melihat di TikTok, mereka yang melihat di Facebook, mereka yang melihat di sosmed manapun. Seolah buruh migran di Hong Kong dengan nyaman, dengan santai, dengan enak bekerja di negeri penempatan. Tapi seluruh dunia tidak tahu bahwa di Hong Kong ada diskriminasi. Ada job hopping yang sudah kami tontonkan di video ini. Ada juga hal-hal yang membuat buruh migran tidak bisa berkutik apapun. Meskipun di Hong Kong sendiri ada perwakilan konsulat dari negara. Selama pengambilan video ini, banyak kendala yang dialami. Banyak buruh migran yang tidak libur. Banyak mereka yang menangis. Tapi dari semuanya, tidak bisa kami liput, tidak bisa kami ambil, karena mereka semua tidak bisa keluar di hari libur-libur mereka. Setelah melihat video ini, bisa melihat kondisi sebenarnya buruh migran yang ada di Hong Kong. Semua orang bisa tahu, seluruh dunia semoga bisa melihat apa di balik buruh migran yang bekerja di Hong Kong.
dengan kondisi mereka di rumah majikan yang tidak semua mereka dapat hak-hak mereka, makan yang kurang, jam kerja yang berlebih dari 12 jam. Dari mereka bangun jam 6 pagi sampai jam 12 atau jam 1 dini hari. Apapun yang buruh migran alami di sini tidak semudah seperti orang yang hanya melihat dari segi profil. Dan harapan ke depan, berharap semoga kebijakan pemerintah yang merugikan bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan keadilan bagi buruh migran. Semoga konsulat ataupun perwakilan dari negara Indonesia mampu melindungi buruh migrannya dengan melihat kondisi di tengah pandemi. Ada peraturan job hopping yang diberlakukan hanya untuk buruh migran, tapi tidak diberlakukan bagi majikan. Semoga video ini bisa merubah keadaan buruh migran lebih baik lagi dari segi hal apapun, bahkan overcharging, tuntutan buruh migran untuk dilindungi, dan perlakukan hak-hak buruh migran yang berada di negeri penempatan.